Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda wa fiha lil insan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil insan wa ala alihi wa sahbihi sadiqina bil iman. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat merangkaikan salam, tidak lupa-lupanya kita hadiahkan pahalanya buat sang Habibullah, sang kekasih Allah, yakninya Nabiuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Media sosial layaknya pisau bermata dua, membawa dampak positif dan negatif. Media sosial sebagai sarana berkomunikasi, membantu membangun relasi untuk saling terkoneksi, bahkan membuka pintu rezeki untuk menghasilkan pundi-pundi. Namun hadirin, tidak bisa kita pungkiri bahwa media sosial juga dapat membahayakan pribadi, instansi, dan institusi. Akhir-akhir ini, media sosial sering disalahgunakan untuk menjalankan propaganda adu domba, memperluas jaringan teroris dan narkoba, penipuan, prostitusi online, dan perdagangan manusia, bahkan sarana perpecahan sara. Begitu banyak pengguna media sosial saat ini yang sudah tak beretika, bebas berbicara, berargumen sesukanya, menyumpah, mengutuk, dan menghina, bahkan melecehkan orang lain tanpa memikirkan perasaan, aturan, batasan, serta tuntunan ajaran Islam. Sudah sangat jelas bagi kita bahwa media sosial kita saat ini sudah sangat melampaui batas kemanusiaan. Untuk itu, etika berkomunikasi di media sosial adalah tema Syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagai rujukan, Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan menyempurnakan amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya mereka berada dalam kemenangan yang besar. Lalu hadirin, di dalam ayat tersebut Allah menyandingkan dua perintah, wattaqullah dan waqulu qawlan sadida. Itu artinya bahwa orang-orang yang bertakwa harus menjaga lidahnya dengan ucapan yang benar. Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 14 halaman 238 menjelaskan waqulu qawlan sadida ay qasdan wa haqqan. Ucapkanlah perkataan dengan sengaja dan benar. Wa qawlu syaddadu bi ammil khairat. Dan perkataan yang benar adalah yang mengandung kebaikan. Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan oleh Syekh Fahruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib juz 25 halaman 186 menjelaskan amman af'alu fal khair wa amman aqwalu fal haq. Perbuatan itu harus baik dan perkataan itu harus benar. Lalu hadirin, bagaimanakah perkataan yang benar itu? Sebagai jawabannya, Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim juz 6 halaman 487 menjelaskan qawlan sadida ay mustaqiman la wijaju fihi wal inhiraf. Perkataan itu harus lurus, tidak mengandung kepalsuan dan penyimpangan. Ucapan dan tindakan harus sejalan, tidak berbohong dan tidak manipulasi. Namun hadirin, bagaimanakah media sosial kita saat ini? Jujur kita akui bahwa media sosial kita saat ini telah mengalami peralihan fungsi. Bukan lagi dijadikan sebagai alat komunikasi, tetapi dijadikan sebagai tempat meluapkan emosi. Cyberbullying, cyberhate, cyberhoax. Hoax tampil layaknya sebuah fakta, dikemas sedemikian rupa, membuat pembaca percaya dan terperdaya, lalu disebarkan ke dunia maya hingga menyebarlah kebohongan, muncullah rasa ketakutan hingga hilangnya kehormatan si korban. Pantas jikalau Profesor Komarudin Hidayat sebagai Duta Anti Hoax Indonesia mengatakan berita hoax itu sangatlah mengerikan karena ia memberikan rasa benci dan ketakutan, bahkan bisa membunuh karakter bangsa karena ia berisi manipulasi dan kecurangan. Hadirin, betapa banyak saudara kita yang telah menjadi korban penipuan media sosial. Mulai dari tergiur bisnis investasi, bisnis bodong, hingga rugi miliaran rupiah, terlibat sindikat barang haram, hingga menjadi buronan kepolisian yang akhirnya harus mendekam di dalam tahanan. Na'udzubillah. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati dalam menggunakan
pornografi dan porno aksi. Karena itu racun generasi. Mulai saat ini, tahan jempolmu. Think before you quickly. Sharing sebelum sharing. Jadilah penyampai kebenaran. Wa qulu qawlan sadida. Setuju? Lalu hadirin, bagaimanakah tuntunan Al-Quran agar kita bisa terhindar dari berita hoax? Sebagai jawabannya, Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ya ja'akum fasiq ya ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasik kepadamu dengan membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohanmu yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, janganlah sampai kita menyakiti hati orang lain karena kesalahan kita dalam memahami suatu berita. Janganlah sampai kita merugikan orang lain karena kecerobohan kita. Janganlah sampai kita menghancurkan bangsa ini karena kebodohan kita. Fatusabbihul aroma fa'antum nadimin. Sungguh kita hanya akan menyesal. Sebagai kesimpulan, yang pertama, etika berkomunikasi di media sosial telah diatur di dalam Undang-Undang ITE. Namun masih banyak rakyat Indonesia yang belum memahami dan menjalankannya. Yang kedua, tugas kita sebagai rakyat Indonesia untuk saling menjaga dan saling mengingatkan sesama. Tunjukkan etika jika eksis di media. Setuju? Setuju. Dan yang ketiga, waspadalah akan berita hoax bagaimanapun bentuk tampilannya. Jangan mau dipecah belah karena kita cinta Indonesia, cinta Pancasila. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi